lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan dua pecinta hewan. Nah, betul nggak nih ya? Betul ya? Mungkin bisa kenalkan dulu sedikit, terus sekarang profesinya apa, bidangnya apa? Karena banyak orang tua itu kan, ini yang nonton banyak orang tua dan anak-anak ya. Kalau dokter udah tahu ya. Betul. Tapi banyak yang nggak mau nih kalau anaknya jadi dokter hewan ya, rasanya aneh aja gitu ya. Nggak biasa Nggak, itu mungkin nggak ya. familiar, nggak biasa. Juga pet lover buat beberapa orang termasuk saya yang aku dosa. Ya, rasanya kalau pelihara hewan itu ribet banget gitu ya. Rasanya aduh lebih baik pelihara tanaman ya, nggak bisa ngomel, nggak bisa. Nah ini kita bisa terangkan juga kenapa nih kalian milih hewan dan bagaimana bisa menyukai dan bagaimana bisa ini berkembang dengan ajaibnya. Silahkan. Baik, dari saya Dokter dulu. dulu. Iya. Baik, ya. Perkenalkan saya Dr. Ewan Elvan. Saya lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1968. Wah, beda dikit sama saya. Oh, beda sih. Ya. Ya, saya udah jadi dokter hewan sejak tahun 1992 sudah mulai praktek juga, jadi udah cukup lama juga. Kita lulus Berarti yang sama praktek, nih. berarti bukan prakteknya di Jakarta. Buka praktek dulu memang lama pet shop di Jakarta, tapi sekarang di Bekasi aja, dekat di dari Bekasi. sini. Iya. Ya memang dari kecil udah mungkin sama ya, kalau yang pecinta hewan itu kayaknya dari kecil memang latar belakangnya memang biasa pelihara, berkecimpung dengan hewan terus pastinya. Jadi mulai dari orang tua atau Dari orang tua sudah iya, sangat menyukai hewan. sangat menyukai. Apa itu yang dulu dia waktu kecil kita memori sedikit memori lihat gimana Kita nih mundur orang sedikit tua nggak ini apa-apa ya, pelihara nanti. apa terus kenapa mulai tertarik gitu sedikit nih. Di rumah bahkan saking senang itu sampai ternak kayak ayam itu sampai 1000 ekor pada hanya halaman kecil di rumah. Hanya ukuran orang tua hanya ukuran 3 meter kali berapa? 3 Itu meter untuk kayak garasi aja. dipelihara atau Dipelihara. memang untuk Jualan beli? dimakan. Iya, akhirnya ya buat dijual beli juga. 1000 Sampai 1000 ekor ya 3 meter kali 10 meter. Hanya sebesar panjang garasi. ya, jadi dia Iya. Iya. ya ampun. Terus apa lagi tuh orang tua selain ayam? Ya semua mulai dari ya akhirnya kambing, domba, iya dengan halaman kecil itu bisa itu jadi ya dan kayaknya menurun ke anak saya karena biasa kayak gitu ya. Jadi Sekarang lagi di rumah skripsi juga dia. ada lagi. Oh, kalau di rumah banyak. Banyak di rumah. Apa aja nih di rumah nih? Udah kayak kebun binatang jangan-jangan. Enggak juga. Cuma kucing hampir 30 ada. Itu kenapa itu? Aduh. Iya kalau nggak ada malah bingung kalau kita liburan pergi nggak ada yang diurusin itu bingung. Oh ya. Nah, kalau udah biasa seperti itu. Ada kura-kura juga. Kura-kura ada berapa kelinci. nih kura-kura? Kura-kura sekarang tinggal paling 3. Terus kelinci ada juga. Kelinci Kelinci ada. berapa? Kelinci banyak cepet nih. Kelinci enggak, kelinci hanya karena kepengen setiap ada klien bawa kelinci, asik juga pelihara kelinci. Saya mau pelihara kelinci. Kelinci cuma dua pasang. Iya ada sepasang juga. Anaknya sekarang usia berapa dan masih tinggal di rumah? Enggak, lagi skripsi dia. Lagi skripsi. Untuk dokter hewan juga. Dokter. Istri juga dokter hewan. Wadah. ya Wadah. Papa, mama, ayah dan ibu? Enggak. Jadi Istri dokter hewan, anak sekarang skripsi dokter. Anaknya berapa ini? 1. Oh 1 Iya. hewan juga. Waduh. Ini keluarga luar biasa ini keluarga. berarti ketemu istri di kuliah dong. Iya pasti. Nah sekarang yang satu di pet lover ini gimana ceritanya? Nama saya Kiki. Saat ini saya sebenarnya karyawan swasta aja. Jadi sehari-hari pasti dari pagi sampai sore pasti di luar rumah. Tapi saat ini karena saya di rumah ini ada kebiasaan baru, ada kucing 5. Ya 5 aja, nggak kayak dokter kan 30. Ini 5. Awalnya 1. Apa nggak repot itu ya? Iya. Sehari kerja. Cukup repot sih tante, beneran repot. Beneran itu. Awalnya 1, terus datang lagi 1 misalnya di depan rumah, oke, 2, nanti datang lagi, oh iya kemarin ngelihat di sana lucu diambil gitu, tapi kebanyakan semuanya ngambil. Oh. Dari rescue dari jalan aja. Aduh. Gitu.
Nih, padahal kalau kita mau rescue di jalan mungkin 30 juga bisa ya. Sebenarnya sih bisa dok. Aduh, 30 juga sebenarnya siapa bisa. yang sanggup Iya, ya? Dan kalian luar biasa sekali peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Nah ini pertanyaan saya sama dokter nih ya. 30 ya buat saya itu pusing sekali ya. Apa nggak itu jadi beban pengeluaran dan kemudian ngotorin rumah. Ini maaf ya pertanyaan dari orang yang tidak pernah mengerti Biar hewan wawasan gitu terbuka, ya. iya, betul. Kenapa nggak ngurusin manusia aja gitu ya daripada ngurusin hewan nih gimana nih. Tolong share supaya kita yang tidak menyintai hewan ini sedikit mengerti itu. Iya. Sebetulnya sih dasarnya memang dari hewannya sendiri itu unik ya. Hewan itu unik, bukan dari setiap spesies, setiap individu aja sesama kucing punya karakter yang berbeda. Bener. Contohnya apa nih dok? Mungkin dong. Wah banyak ya, mau apa ya. Ada yang semaunya sendiri, ada yang benar-benar nurut. Bahkan di tempat saya yang paling tua di umur 18 tahun ada kucing 18 tahun. Dan itu nurut banget. Paling dekat sama manusia, dimana kan 2 lantai memang di atas untuk tinggal, bawah untuk kerja, praktek, enggak untuk ya kita praktek di rumah. Jadi kalau di atas kosong nggak ada orang, dia nungguin praktek di depan pintu. Bener-bener deket sama orang. Anjing ya, Iya, maaf ya. iya memang. Betul ya, jadi Memang, mirip ya. iya. Banyak karakter, banyak. Makanya nggak bisa lihat satu pun ini punya sendiri. Beda-beda. Dan Pasti itu tahu salah semua. satu kegembiraan ya. Iya, nah itu yang bikin kita pengen ketemu lagi setiap saat. Nah, itu yang biasanya pasti yang kayak pet lover pasti seperti itu, tahu persis kondisinya. Belum lagi hewan jenis lagi lain. Kura-kura meskipun hanya kelihatan kayak batu berjalan. Kayak batu Kalau kura-kura berjalan. gimana kalau kura-kura? Iya kayak batu berjalan. Tapi mereka itu bener-bener ngenalin kita. Setiap yang kasih makan itu dia kayak anjing aja. Sebelum dikasih makan dia ngikutin kaki terus kemana pun jalan. Kura-kura bisa begitu. Iya. Sebab yang dipelihara di atas 5 tahun semuanya. Udah yang sampai tua. Jadi pertama kali kura-kura datang sebesar apa itu mungkin dulu? Enggak, kalau kecil. hampir Segini kali ya. kecil. Enggak, Kecil, paling sekitar segini. 4 cm, 5 cm Sekarang? kecil. Oh. Sekarang ya udah dulu ada yang besar sampai 50 cm ada tergantung jenisnya juga. Ada yang sulcata, pardalis, macam-macam jenisnya. Jadi dan itu pun mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tapi apa nggak ngabisin duit tuh? Ngasih makan Tapi dengan kalau bersihin. namanya seneng gimana ya? Cinta ini ya. Terus 30 kucing itu apa nggak berantem di tempat yang Enggak. Kebetulan karena kita menyatu dengan rumah tinggal, kebersihan nomor 1. Boleh sih kalau dibandingin sama pet shop lain atau untuk hewan lain itu yang Bener. waduh baunya luar biasa. Gimana itu? Ya kebersihan kita benar-benar jaga. Setiap saat itu kontrol, ada aja yang misalnya kotor, buang kotoran itu selalu bersih. Kalau kucing itu bisa di-train nggak? Misalkan buat tempat mana di buat mananya, buang gitu. kotoran. Iya kalau litter training bisa. Bisa sekali. oh. Jadi Bisa sekali. di tempat Bapak 30 itu dia cukup tertib atau enggak? Sebagian besar saya ada masing-masing kandang-kandang sendiri. Meskipun bukan artian kandang yang kecil, dia bisa ada tempat naik main, turun, tempat iya, iya. makannya, Tapi sudah tempat ada di pupnya kandangnya. sudah iya dengan ukuran cukup itu dan setiap saat pasti giliran yang main. Oh, gili. Oh. Iya, Di jadwal. ada waktunya khusus. Kalau waktu misalkan kosong. ada kucing baru masuk gitu, mungkin kan ini kan udah ada 30 nih, sudah punya komunitasnya sendiri, mungkin mereka punya gengnya sendiri ya. Baru itu gimana itu? Masalah nggak? Enggak, karena Ada dalam berantem kandang sih nggak ada Kalau masalah. dalam kandang enggak masalah. Mereka nggak berantem satu sama lain. Kalau ada Ada yang saya baru dulu pernah terus punya kelinci, Ya. saya tambahin kelinci baru, Wah itu pasti. wis itu mereka berantem. Oh Cukup iya. teritori juga. Kelinci itu, Kelinci itu. malah lebih teritori. Enggak, semua sih ada teritori, tapi kelinci termasuk itu. Oh kalau kucing malah tidak terlalu. Lebih lagi. Kucing lebih teritori. Lebih teritori lagi. Kalau tidak sama dengan anak atau tidak sama dengan saudara juga sangat. Waduh. Nah itu Ini kalau gimana datang nih baru rescue gimana? Iya. aman di jalan di Kalau sesama yang male atau yang cowok itu biasanya lebih teritorial. Kalau misalnya bisa cakar-cakar loh, itu kelinci loh. Iya sampai Iya. gigit-gigitan. Iya.
Kalau kucing nggak sampai cakar-cakaran, kalau dia mungkin lebih kayak berantem dari jauh udah mulai gereng-gereng gitu. oh. Iya, udah. Tapi kalau di tempat saya sih kebetulan nggak pernah ada sampai yang clash atau sampai ini berantem sih enggak. Saat ini sih Baik ya. kucingnya masih bisa dihandle. Masih baik. Keduanya masih yang kecil, mau nggak mau dia udah tahu bahwa yang besar itu yang laki itu yang alfanya. Pemimpinnya lah, Iya, alfanya. alfanya. Betul. Dia udah tahu. Nah, ini kalau yang 30 nih itu apakah beranak terus atau ambil? Iya, Ambil. beranak terus. Banyak, Oh, berarti macam-macam. start awalnya sepasang. Enggak, ada beberapa jenis, banyak sih jenisnya. Wah ini nanti harus ada rekamannya nih ya, supaya menarik nih orang bilang 30 nih nggak bisa bayangkan ya. Ini juga yang 5 ini nggak bisa bayangkan. Buat semuanya, buat kita kadang-kadang berpikir bahwa hidup ini sudah terlalu penuh, sudah terlalu sibuk dan begitu banyak persoalan. Buat apa kita menambah persoalan dengan memelihara hewan? Tapi bersama kita ada 2 pecinta hewan dan nanti kita akan tanya bagaimana bahwa memelihara hewan ternyata juga bisa memberikan sumbangsih buat menyehatkan mental. Bagaimana nih memelihara hewan bisa menjadi hobi yang buat orang lain itu justru jadi beban. Bagaimana memelihara hewan mungkin bahkan bisa memberikan kesembuhan ya buat perasaan yang sedang kesepian dan sebagainya. Dan kita mau tahu lebih lagi supaya kita sama-sama belajar dari mereka yang punya pengalaman luar biasa. Seorang dokter hewan yang punya begitu banyak tapi mulai dari rumahnya memelihara 1000 ayam dari orang tuanya. Saya merasa bahwa kita bisa belajar sangat banyak. Sekarang kita mau belajar satu-satu nih. Yang pertama adalah bagaimana menentukan hewan yang cocok buat seseorang. Kan setiap orang pasti punya ya kelemahan, kelebihan, punya masalah, mungkin rumahnya kecil atau ada yang rumahnya besar. Ada bayi mungkin. Nah, bagaimana menentukan hewan peliharaan yang cocok buat seseorang? Baik ya. Dan yang menarik mengenai kesehatan itu. Ya, nanti Nah, saya, yang- ya itu enggak. boleh langsung saja Enggak, silakan. Itu ada hubungannya sih sebetulnya Oke. antara memelihara dengan kesehatan itu. Karena pernah suatu saat itu saya datang ada klien sengaja, memang udah bapak-bapak udah agak berumur, bilang, "Dok, bisa nggak saya mendapatkan kucing yang bagus di sini apa untuk saya itu?" Setelah ngomong panjang lebar ternyata beliau itu mengidap sakit jantung yang obat segala macam itu dia udah dikasih dokternya sampai nyerah, nggak ada pengaruhnya. Tekanan darah tetap tinggi, kolesterol tinggi, obat segala macam. Akhirnya sampai dokternya nyerah, "Bapak sukanya apa?" Dari dulu saya nggak suka apa-apa sih. Kalau hewan gimana gitu? Wah, boleh juga mungkin coba. Nah, datang ke tempat praktek saya untuk seperti itu. Lucu ya. Iya. Jadi dengan awalnya tidak suka itu datang, terus saya kasih, "Oh bolehlah." Jadi karena bapak ini mungkin yang nggak terlalu rewel, jadi udah bisa teletraining, tingkah lakunya nggak terlalu agresif atau ya bukan semua ditabrak-tabrak lah itu. "Boleh Pak coba ini," bawa gitu. Dan nggak ada seminggu 2 minggu datang lagi ya bilang gitu, "Wah terima kasih Dok, jadi obat semua yang diresepin itu berfungsi semuanya." Tiba-tiba sehat. Tekanan darahnya bisa bagus. Loh. Dari yang Dari harus mental. dari harus udah mungkin harus operasi akhirnya bisa mengurangi semuanya itu semuanya. Itu Hanya salah satu. gara-gara bermain dengan kucing. Iya. Wow. Wow. Nah, lebih Sebab jelaskan lebih ada lagi nih apa ini? endorfin. Ah, Iya. gimana tuh? Iya. Jadi kalau kita elus-elus itu ada hormon endorfin kita akan keluar itu. Jadi kita lebih tenang, lebih Oh, harus Padahal dengan mengelus-ngelus betul, binatang. betul Wah sekali. ini saya nggak pernah Baru seumur tahu hidup. nih. Saya ini bukan Nah, itu penyinta salah binatang. satu. Coba tante. Dan lagi seperti saya ini, saya dari kecil memang alergi tinggi. Asma dari umur 5-6 tahun saya tes alergi tuh banyak, ada 100 tusukan itu untuk membuktikan Oh, kalau apa ngetes alergi itu apa. semua kena. Di tes itu, jadi alerginya banyak. Dan Dan orang bilang kalau syukurnya, alergi kan justru nggak boleh pelihara nah itu kucing dia. dan sebagainya. Nah itu dia. Saya sampai kuliah itu obat inhaler itu banyak banget, semprot-semprot itu Berotex segala macam. Dan itu sembuh setelah saya tidur sama kucing. Sekarang obatnya semua saya buang semua.
teorinya sangat berbeda ya. Paradoks ya berarti. Paradoks Memang, sekali. memang. Setahu saya yang asma tidak boleh bergaul dengan kucing. Iya. Normalnya. Dan setelah itu saya sembuh sampai sekarang nggak pakai obat lagi. Makanya semakin senang sama kucing. Wah, tambahin lagi Tambah gitu lagi, ya. nah itu dia. Wah, Nah itu jadi berhubungan. Jadi misalnya mau sebenarnya pelihara kenapa? Itu jenis apa? apa? Apakah karena senang? Apakah masih ada yang Salah satunya. nemenin? Itu. Senang. Kucing, hewan itu sebetulnya hampir 24 jam kita perlu dia pasti nemani. Iya. Kita lagi susah, lagi seneng apapun dia langsung responnya sama, bagus. Kalau kita lagi sedih dia bisa tahu gitu. Tahu Bisa persis. tahu, betul. Tahu persis. Bisa, betul. Wow, boleh ceritain sedikit nggak? Itu gimana? Misalkan Wah banyak. lagi sedih dia datang sendiri Bukan atau? sebelum saya sakit aja mesti ada yang nemenin. Oh dia tahu ya? Tahu kita ada yang gak enak badan Ada gitu. intuisinya gitu kalau yang udah dekat, udah Nah, lama, itu dia Nah, nanti itu. bisa melihat oh ini kayaknya ada sedikit yang berbeda Salah. nih, ada yang Iya. salah nih gitu. Nanti dia dateng, nanti dia suka tiba-tiba jadi sering bareng gitu. Takut gitu ya, mungkin takut kehilangan atau apa gitu ya mungkin, atau gimana Ya, Atau juga ya nggak tahu iya. komunikasinya bagaimana ya. Kita rasakan seperti itu aja. Kita jadi Iya. lebih tenang juga. Iya, betul. Jadi kalau pulang kerja nih ya, kalau yang kan kerja seharian ya, Betul. melihat mereka bukan tambah capek. Oh enggak, Nah itu dia. benar. Jadi happy banget, jadi senang. Oh ketemu lagi, hari ini ngapain aja? Tadi berantem sama siapa? Nah, rusakin barang yang mana? Rusakin barang. Sampai merusakin barang pun rela ya. Diajak bener rela, diajak bicara tuh jadi kita sendiri juga jadi seneng gitu. Entah kenapa tuh kita terbawa happy, release gitu, peace gitu. Wow. Nah, tadi balik ke pertanyaan saya ya kan, tadi saya kadang banyak nih yang di rumah mungkin kan berkata gimana nih cara saya menentukan binatang ya? Apa ada nggak kira-kira metodenya bahwa kira-kira kalau anak kecil ada bayi umur 1-2 tahun ini boleh nih. lebih baik ini gitu ya, bisa kura-kura atau apa gitu, ada nggak kira-kira panduannya supaya orang bisa nyari nih yang kira-kira pas? Boleh buat start lah, buat start. Sebetulnya sih menurut individu masing-masing agak susah juga ya untuk patokannya itu untuk perlu apa. Tapi menurut saya setiap pemeliharaan yang harus diketahui awalnya yaitu Kebersihan. manajemen pemeliharaannya harus benar dulu. Jadi bukan hanya oh aku suka ikan, tapi manajemen nggak tahu hanya sekedar kasih makan. Padahal ada betul. segala macam manajemen itu ada supaya mereka mendapatkan hidup yang layak juga. Iya. Nah setelah kita memberikan, dia akan kasih imbal balik. Nah itu Mau dia. ikan apapun. Mau pelihara apapun, sebab itu akan ada feedbacknya untuk ke kita sendiri. Memang tujuan kita memelihara ya seperti itu, untuk feedback dari mereka itu juga. Jadi yang pertama putuskan untuk mengetahui manajemennya supaya kita bisa memilih apa yang pas buat kita. Betul sekali. Nah, dan kedua setelah itu baru kita akan menikmati benefitnya ya. Wah luar biasa sekali. Dan ternyata dikatakan jelas ya bahwa hewan ternyata sangat berkaitan dengan kesehatan. Nah mungkin boleh diceritakan nih 1 atau 2 pengalaman selain tadi ya. Kalau yang stres, misalnya ya, ini orang stres gitu, pernah nggak menangani atau dan ini yang pet lover ya, pernah nggak cerita teman-teman atau mengalami pribadi di mana bahwa hewan ini memberi benefit yang sangat nyata ya? Dok, Kiki. Kiki dulu. Oke. Kalau dibilang orang kan punya banyak anak, banyak rezeki. Sebenarnya sama, punya banyak hewan peliharaan. Entah kenapa saya merasa tetap banyak rezeki. Wah, Jadi benefitnya bukan tuh pengeluaran justru lebih banyak. kalau misalnya mau dihitung secara matematika mungkin nggak akan ketemu ya. Iya. Nggak akan match juga, nggak akan apple to apple. Tapi benefitnya mungkin Kiki mungkin iya capek, tapi kesehatan selalu dapat. Tiba-tiba misalnya ada rezeki tambahan job baru atau tambahan misalnya ada bonus atau tiba-tiba tambahan teman, katakanlah dapat arisan tapi yang tiba-tiba nggak lagi butuh banget gitu. Itu selalu ada. Terus habis itu kekerabatan sama keluarga. Jadi misalnya mama ikut bantuin beresin, Kiki ikut bantuin beresin, Jadi saling jadi ada ngobrol. interaksi di situ ya. Si ini gini loh, si ini hari ini gini loh. Jadi keluarga tuh jadi saling ngobrol.
jadi senang, jadi happy gitu. Jadi keluarga semua ikut bahagia Oh tuh. iya benar. Tadi sini bobok sama si ini loh gitu. Jadi Iya, senang. lucu ya, jadi anak ya. Iya. Jadi rezekinya nggak hanya sekedar matematika cost dan returns gitu, tapi dari ke kita, ke pribadi happy atau mental, kesehatan rohani jiwa. Gitu. Makanya juga banyak orang-orang yang mungkin tinggal sendiri, mereka memilih untuk ada Itu. pets gitu ya. Lebih utama malah buat mereka. Lebih bagus malah. Makanya juga dulu ada anjing-anjing yang dilatih juga ya mereka Iya. untuk menjaga orang yang difabilitas bahkan ya. Oh betul. Bukan Training. cuma itu aja, untuk kesehatan anjing khusus diabetes, anjing khusus iya. Apa ini apa nih saya? Ya, ini belum hal yang baru dengar nih. nih, belum dengar ini. Anjing khusus diabetes. Iya, mereka Gimana akan tahu tuh? persis, dia cium ya seperti tes Smell sih. diabetes itu, tes gula darah gitu. Betul. Dia bisa cium. Waktunya obat, waktunya insulin, dia Iya. bisa gonggong. Itu di luar negeri dah. Iya. Dilatih seperti itu. Untuk yang jantung, untuk dia bisa tahu persis dia tekanan darah dari cium Bahaya. aroma tubuh kita. Wow. Jadi bukan cuma dulu kan hanya untuk bantu disabilitas Iya, seperti jalan, buta, untuk tunanetra, tunanetra, jalan. Tapi sekarang untuk ternyata pergi banyak ke lagi supermarket itu biasa mereka itu. Bahkan ya itu sampai untuk kesehatan itu ada di luar negeri itu seperti itu. Wow. Keren sekali. Kita nanti akan teruskan di session yang kedua, mungkin lebih seru, mungkin lebih mendetail, mungkin tentang kucing atau apa yang nanti mereka, karena mereka ini dua-duanya ternyata hobi kucing. Nah, Oke, so stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu Akur Akur Dong. Dong. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Love was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and I'll let go. Symphonies, like a love song on the radio. We hold me tight and I'll let go. I'm sorry if it's all too much. Every day you're here, I'm healing. I was running out of love. I never thought I'd find this feeling. Cause I've been hearing symphonies. I've been feeling hard without you. Cause I've been feeling symphonies. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and I'll let go. Symphonies, like a love song on the radio. Symphonies, we hold me tight and I'll let go. Symphonies, like a love song on the radio. We hold me tight and I'll let go. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur Akur Dong. Dong. Kita masih dengan dua pecinta hewan, Dr. Elvan dan Kiki. Wah, luar biasa banget. Tadi kita sudah banyak bahas ternyata manfaat memelihara
hewan, entah itu kucing, entah itu anjing, tante banyak banget nih. Cuma tadi di-mention tuh, gimana memanajemen. Jadi waktu kita mau memelihara seekor hewan, kita harus bertanggung jawab ternyata ya. Seringkali kita lucu-lucu, mungkin anak kepingin beli gitu ya. Beli, cuma kita nggak bisa manajemen dengan baik dan mungkin sakit. Atau mungkin kita nggak treat dengan baik. Nah mungkin dari sisi Kiki kali ya, dari Kiki, gimana tuh caranya manajemen? Apakah ada jamnya? Apakah seperti bayi harus imunisasi mungkin gitu? Jadi kalau misalnya Kiki sendiri, kebetulan Kiki awalnya nggak pernah punya kucing dan sekalinya punya kucing langsung bergurunya ke Dok Elvan, diajarin tuh satu-satu. Paling pertama banget yang paling Kiki ingat itu toilet atau liternya itu tuh 1N+1. Kalau bisa. Jadi kalau punya dua kucing, berarti toiletnya tuh 3. Baru Gitu. pernah mudeng Jadi saya. ada Masa sebenarnya 30 punya 30? banyak bener Iya. Dok. Bener tante. Bener. Oh, kenapa itu? Karena memang mereka satu kan tadi sifatnya teritorial. Nah, mereka kucing itu tidak suka tempat yang kotor dan bau. Dia pasti akan kalau satu kotor, dia maunya tempat yang bersih. Oh, alah. Jadi Kiki sendiri setiap sebelum berangkat kerja itu pasti ngebersihin dulu. Pulang kerja ngebersihin lagi. Pokoknya itu semua harus wangi. Dan kebetulan kucingnya memang sultan ya, treatmentnya juga jadi semua harus rapih. Selain toilet, selain litter boxnya itu vaksin. Nah ini tuh yang paling penting nih. Mungkin beberapa orang atau beberapa teman-teman yang punya hewan banyak yang tidak mengindahkan peraturan vaksin gitu. Padahal mulai dari usia 4 minggu ya Dok ya. 4 apa 8 tuh? Iya. Untuk 4 tuh obat cacing dulu. Oh 4 obat cacing. Obat cacing aja tuh kita aja kadang manusia Iya, hewan itu dari 4 minggu udah obat cacing. Jangan lupa ada vaksin. Vaksinnya aja kucing tuh bisa 3 kali. Vaksin utama 2, vaksin rabies. Itu juga paling penting. Walaupun indoor cats, kebetulan saya kucingnya indoor semua, kita harus vaksin rabies juga tetap. Obat cacing aja saya dikasih juga sama Dok Elvan sama Dok Nita. Kitanya juga minum. Oh gitu. Jadi kitanya juga minum. Jadi sama-sama kita membuat hidup mereka proper. Kita pun membuat hidup kita proper untuk mereka. Kita sendiri juga proper. Jadi untuk basmi kita. sekalian semua nih. Sekalian. Satu sehat semua sehat, satu rumah semua sehat. Ada kutu nggak? Wah, kalau kutu biasanya gini, obat cacing itu ada yang sebulan sekali, obat anti parasit per 2 atau 3 bulan sekali. Itu juga ada lagi. Anti parasit itu sekalian nanti membasmi kutu atau telur-telur kutu. Gitu, harus rapi tante, harus rapi semuanya, semua dilihat, dijaga. Ada jamur dikit langsung ada salepnya, gitu. Bersihin kuping, potong kuku, itu juga. Wow, 30 gimana motong kuku? Cuma Antri juga. Antri. Saya tidak Gitulah. kebayang. Saya tidak kebayang Budi sungguh-sungguh. gitu ya satu ya. Budi 2, Oke. Angel. Namanya siapa aja nih 5 nih? Kalau Kiki kebetulan namanya satu yang pertama nggak ada yang terlalu ini sih Boy, Meng atau Boy. Kita kadang panggilnya Meng, cuma kalau dalam akte Boy. Akte bikin sendiri. Aduh. Kedua Princess karena dia ini kucing orange tapi betina. Jadi biasanya kebetulan jarang jarang ya? itu tante. Jadi dan ini cukup pendiam dan sangat princess, nggak mau kotor. Kucing ketiga itu kebetulan dikasih nama sama Dok Nita Arabica Waduh, kenapa itu? karena dia Kopi. hitam. Jadi dibilangnya kayak Kayak kopi. kopi. Jadi Arabica, panggilnya Dika. lucu. Yang keempat adik Unil karena dia hitam putih Kecil. sendiri dan kecil. Dia male jantan tapi nggak gede-gede, segitu aja. Oh, spesiesnya memang kecil. Semua sebenarnya kucing kampung, tapi nggak tahu kenapa yang ini male tapi nggak gede-gede gitu. Nah yang paling kecil nih yang terbaru, baru ngambil dari luar itu mungkin sekitar ya 5 bulan yang lalu lah ya, udah langsung kontrol ke Dok Elvan. Ini Unin. Aduh lucu ya. Kenapa Unin? Kan sebenarnya kita mau stay di depannya U semua aja biar gampang ingetnya. Oh aduh. Agak sulit Kecuali soalnya. boy Keluarga. sama Kecuali boy sama princess. Iya, Oke. Nah sekarang kembali ke dokter nih ya.
bagaimana sekali lagi menghubungkan antara itu dengan kesehatan ya, hewan dengan kesehatan, karena katanya kan kalau orang ibu hamil nggak boleh pelihara kucing, ada tokso dan sebagainya. Nah sekarang kita mau tanya lebih lagi soal itu. Baik ya. Sebetulnya kalau mengenai penyakit itu 80% penyakit pada manusia itu dari zoonosis, yaitu dari hewan menular ke manusia. Oh gitu justru, berarti Gitu, bahaya makanya. ya. Jadi dengan kebersihan dari hewan itu sehingga kesehatan hewan bagus terjamin, kita juga terjaga kesehatannya. Jadi, Apa aja yang paling harus diperhatikan? ya itu salah satu ya yang bahaya itu ya seperti tokso, meskipun toksoplasma sendiri itu bukan murni dari Kucing. kucing atau hewan kotoran, itu bisa juga karena dari kotoran itu untuk misalnya dia untuk pupuk kandang, jadi untuk sayuran kebersihannya kurang, misalnya untuk lalapan itu kucucinya kurang, Oh, itu juga Makanan sumber dari mentah, betul. toksoplasma. Juga Jadi dari banyak, makanya kadang salmon dihindari ya waktu kami. kalau salmon kayaknya sih yang pemeliharaan yang bersih-bersih enggak. Tapi kalau kita beli kayak sate ayam, sate kambing yang bakarnya cuma di kulitnya aja yang itu, dalamnya masih merah dan kita nggak tahu Potongnya. pemotongannya pasca penanganannya bagaimana. Nah itu bisa juga sumber tokso. Jadi banyak luas sekali, bukan hanya di kambing hitam kan pada kucingnya. Dan juga untuk kesehatan lain banyak, rabies juga dari kucing, itu juga bukan cuma kucing sih, Anjing. anjing, semua mamalia itu bisa membawa rabies Oh itu. bahkan misalnya kelinci itu bisa bawa rabies. Enggak sih, tapi bisa juga, tapi enggak karena penularan utama itu lewat gigitan untuk rabies itu. Anjing kecil kita nggak tahu dari mana, misal untuk daerah yang sudah endemi, dari daerah endemi untuk rabies, kita nggak tahu digigitnya kapan, anjingnya yang apa, bahkan lukanya pun sudah kering mungkin hanya 3 hari aja itu. Tapi pernah tercatat tuh paling lama bisa menimbulkan gejala dalam waktu sekitar 20 tahun. Wah itu aneh sekali, saya belum pernah dengar Nah ini. itu Saya Jadi pikir gejalanya baru muncul 20 tahun. 20 tahun dan setiap gejala sudah timbul itu sifatnya mematikan. Itu rabies. Makanya 10 tahun. iya, itu untuk daerah endemi lah ya, itu bukan daerah yang misalnya kita nggak pernah dengar di sini ada gigitan rabies, nggak pernah ada. Tapi kalau misalnya satu daerah kayak gitu, nah itu ya harus waspada. Setiap gigitan lebih baik langsung divaksin rabies, anti rabies untuk manusia. Anti-rabies. Nah, Kalau serum nggak salah anti-rabies. dengar setiap kali digigit anti rabies itu nggak bisa 1 kali ya? Oh nggak bisa, memang ada tiap nanti 2 minggu diulang, 2 minggu, 3 kali minimal. Dan yang pertama biasanya double dosis. Itu untuk daerah endemi sih sebetulnya. Itu wajib SOP-nya seperti itu. Jadi memang ada SOP-nya. Misal tergigit dan hewan yang gigit itu harus dikarantina selama 2 minggu untuk Dicek membuktikan dia itu positif rabies atau enggak. Bisa diambil dari darahnya atau harus dilihat? Pemeriksaan paling bagus dari otak. Oh, Syaratnya darah bisa memang. Itu di update scan Kak atau? Oh enggak, pemeriksaan itu. Pengujiannya paling dari darah bisa untuk pemeriksaan untuk positif. Makanya di karantina aja udah cukup. Misal 2 minggu anjing atau musang atau kucing itu tetap negatif, dia kondisi sehat aja, selagi gitu bisa dilepas, itu berarti nggak apa-apa. Oh, Tapi biasanya gejalanya apa kalau dia? Katanya tadi bisa gejalanya bisa sampai 20 tahun. pada anjing nggak. Anjing kucing begitu terkena dalam Kelihatan. 2 minggu itu ya tingkat kematian lebih dari 90%. Oh, kalau yang bisa sampai 20 tahun itu apa? Enggak, Manusianya. misal manusianya kena gigit tidak dekat dari pembuluh darah, misalnya di paha dari yang jauh. manusianya justru. Iya, Kita gigit nggak paha tahu yang tuh, jauh. kita ternyata ada itu. Itu wajib untuk vaksin rabies, terutama untuk yang daerah endemi aja. Kiki ini vaksin kucing Kiki ini rabies ini tiap tahun. Jadi diulang 1 kali setahun, 1 kali setahun. Buat kikinya. Enggak, buat kucing Kiki kebetulan karena kan kita Iya, belum kalau ada buat di daerah manusianya endemi. nggak usah Belum kan? Kan Kiki. oh kita nggak digigit kan, kalau kegigit Iya, baru itu kita dia. waspada gitu. Iya. Oke. Dan kalau ada itu. Itu yang paling berbahaya, yang sering terdengar rabies dan apa itu tokso ya. Iya, Kalau masih yang lain banyak lagi lagi. ada apa lagi? Ada semua parasit, baik itu parasit luar
Ya. seperti Jamur. kudis, Oh ya. itu nular ke manusia. Terus pada gigitan kutu, meskipun kutu itu tidak menggigit, tapi kita Nempel. terkena alerginya, misalnya kalau di Indonesia sih jarang sih alergi kutu. Lyme disease itu kayak di Australia itu gigitan kutu mengakibatkan kelumpuhan meskipun tidak permanen. Itu Lyme disease dari kutu, anjing, kucing. Karena dia ada alerginya. Iya, karena Orangnya ada iya, bawaan betul. alergi. Itu Lyme disease. Itu jadi parasit itu yang luar. Parasit dalam, cacing itu hampir semua menular ke manusia. Makanya kita Menularnya wajib dengan minum obat apa ya cacing. biasanya kalau misalkan cacingnya gitu atau makanya harus obat Cacing, iya, cacing penularan macam-macam sih. Bisa per oral melalui makanan atau dari pori-pori kita. Dari luka juga bisa ya dok, Iya, ya, ketika pori-pori. ada kita Nggak luka pun kita misalnya kalau ya memang ya mau ceritain kalau dulu saya pelihara ayam itu suka males pakai sendal aja itu. Heeh, Bisa langsung. tumbuh itu ankylostoma, jadi cacing itu larvanya masuk ke dalam kulit, tumbuh panasnya bukan main, tapi saya cukup minum kombantrin keluar bersih. Oh. Heeh. Ya. Jadi ya makanya sebenarnya manajemen tuh penting Betul, sekali betul. kebersihan Kesehatan, hewan, kebersihan kebersihan. kita. Tapi sebetulnya sih dengan cacing itu juga memicu daya tahan tubuh kita juga. Bagaimana ini aku baru ceritanya? tahu deh. Iya, ya salah satunya kalau kayak dulu saya asma akhirnya sembuh, dan ya ini di rumah itu kalau misalnya kemarin kayak Pandemik. flu, enggak, DB atau itu, jadi untuk yang pemelihara hewan itu Lebih pet tahan. lover enggak lebih tahan. Begitu juga yang kan karena saya klien juga lumayan ya agak banyak pada waktu COVID kemarin itu yang pencinta Binatang binatang hampir tidak kena. kena tapi hampir semuanya terselamatkan. Aneh ya. Entah kebetulan atau gimana ya, kebetulan saya juga terima banyak penitipan. Dok, saya lagi isoman ini, bisa nggak titip? Boleh. Nah, saya terima semuanya. Tapi semua itu bisa kembali semua dengan ya. Itu salah Luar satu biasa. makanya Salah kelebihan- satu kelebihan keajaiban ya. Atau ya itu. berkah. Nah itu bisa keajaiban dan berkah juga jadi satu Betul, semuanya. betul. Selama ini yang paling banyak dokter tangani binatang apa? Ya pasti selain kucing ya. Terus kemudian yang belum pernah dokter tangani binatang apa ini? Kebetulan kalau saya sih suka hampir semua, dan hampir semua yang di hewan darat itu saya hampir semua tanganin. Kalau hewan air itu yang belum. Iya kayak misalnya lumba-lumba apa. Iya itu untuk Ada nggak hewan-hewan. hewan-hewan yang unik gitu? Kan kalau kucing kan memang kita sering pelihara, anjing juga, mungkin ayam. Ya. Ada nggak yang tiba-tiba wah apa ini gitu? Baru Kalau gitu. dibilang unik ya gimana? Karena semua datang ya biasa sih. Saya juga suka hewan eksotik kayak landak, kura-kura, otter, musang, Wih, ular itu. Wih, tapi nggak pelihara di rumah. Enggak cukup nanti semuanya. Semua dimasukin dia. Dia suka semua Landak jadi itu kan sekarang lucu-lucu ya, ada yang iya, landak kecil-kecil iya, gitu. iya, yang lunak itu yang hias landak Iya, itu. iya, Mini. iya. Itu banyak, dan sebetulnya sih kalau pelihara itu dari umurnya sih kalau saya agak kasihan juga sih kalau pelihara hanya misal 5-6 tahun, untuk harapan hidupnya sekitar itu. Kan patokannya kan kayak manusia, kalau lebih panjang dari manusia berarti daya tahan tubuhnya tuh lebih bagus daripada manusia. Tapi kalau umurnya harapan hidupnya lebih pendek dari manusia, itu daya tahan tubuhnya lebih rendah dan penyakitnya lebih banyak. Dan perawatan juga itu, dan juga risiko sedih kehilangan itu. Nah itu. Jadi Kalau ya, landak itu berapa lama umurnya? ya sekitar 5-6 tahun itu, meskipun ada yang bisa sampai 9 tahun, tapi rata-rata sekitar itu. kura-kura yang awet ya kayaknya. Kura-kura sampai 80 tahun, itu lebih panjang dari kita, jadi penanganannya juga lebih. Sebenarnya dia Tapi gampang itu. secara Iya. daya tahan tubuh Tapi lebih tetap tinggi ada ya. manajemennya itu ada. disikat. Landang, ya bukan cuma itu, jadi ada yang makanan, ada landak itu, kok landak, kura-kura itu ada yang
terestrial, ada yang forest. Oh, Itu bedanya. Wah banyak. Wah kalau cerita ya nggak itu apa-apa, ceritakan semua. kura-kura terestrial sama forest. Selain dari 2 jenis kura-kura utama yaitu kura-kura air, Dan darat. itu turtle, sama kura-kura darat itu tortoise. Nah tortoise itu ada yang terestrial, ada yang forest. Nah kalau terestrial itu yang ya kayak yang besar-besar itu yang sulcata, itu makanannya terutama untuk rumput aja, untuk hijau-hijauan. Nah kayak yang forest itu bisa yang ada beberapa memang karnivora juga, jadi bisa kita sekali-sekali kasih makannya cat food itu yang. Nah itu dari kebutuhan gizi itu mereka juga untuk kesehatan juga akan lebih bagus. Maka manajemen itu perlu belajar untuk pemeliharaan itu. Jadi dokter sama istri dua-duanya buka praktek di rumah atau ada apa itu jadi dokter hewan misalnya di peternakan dan sebagainya, atau lebih menghususkan di rumah? Sekarang saat ini lebih khusus untuk ini. Meskipun saya juga mengawal ya ada peternakan kambing domba itu ada teman punya sampai 250 ekor itu. Saya juga ikut bantu ngawasi kesehatannya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Ternyata memelihara itu mempunyai banyak benefit. Dan sekali lagi jangan takut karena apa yang kita pelihara kita juga mendapatkan banyak keuntungan. Dan untuk kesehatan semua ada terapinya, ada manajemennya, ada vaksinnya, ada bahkan obat-obat yang justru akhirnya membawa kita dan binatang peliharaan kita bertambah sehat. Seringkali kita sudah takut dulu sebelum kita mencobanya. Tapi dari para pet lover dan dokter jelas berkata, ayo coba dulu. Karena bahkan yang jantung, banyak yang kolesterol dan sebagainya. Asma bahkan. Justru asma bisa sembuh. Jangan pernah menolak dulu sebelum tahu kedalamannya. Bisa kunjungi dan bisa belajar lebih lagi. Karena ternyata dunia hewan dan dunia kesehatan begitu erat bersatu. Sekali lagi saat kita mengambil hewan peliharaan, marilah kita bertanggung jawab dalam merawatnya. Seringkali kita mengambil tapi kita sering tidak punya waktu, tidak pernah mau ngurus. Karena itu sangat berbahaya, tidak hanya untuk hewannya, untuk kita juga sangat berbahaya. Jadi baiknya marilah kita belajar bertanggung jawab dengan hewan peliharaan yang kita ambil. Marilah sama-sama menjaga kesehatan. Inilah MMA, mertua menantu Akur dong. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara. Juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman lagi lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan lagu, beranikan diri dan ku kejar mimpi dan ku